Halo Baguser, kali ini kita akan angkat alur cerita film keren tentang seorang polisi yang mampu membuat sekelompok teroris internasional kalang kabut. Film ini berjudul Die Hard, dibintangi oleh Bruce Willis. Tapi sebelum menyimak lebih lanjut, yuk segera subscribe channel Film Bagus, supaya channel Film Bagus terus bisa eksis dan menyuguhkan alur cerita film-film keren lainnya. Oke, kisah dimulai dari seorang polisi bernama John McClane yang datang ke California untuk bertemu istrinya yang bernama Holly. Sudah lama mereka tak bertemu, ya sekitar 6 bulan lah. John McClane menjadi polisi di New York, sedangkan Holly bekerja di sebuah perusahaan Jepang di California. John lalu terbang ke California untuk menemui istrinya. Nah, ketika tiba di bandara, langsung dijemput oleh mobil limosin suruhan bos istrinya dengan sopir bernama Argyle. Argyle mengantarkan McClane ke gedung Nakatomi Plaza, tempat istrinya lagi mengadakan pesta perusahaan. Sesampainya di lantai 30, John McClane melihat pesta perusahaan Nakatomi. John lalu bertemu dengan pimpinan perusahaan Nakatomi, yaitu Joe Takagi. Joe Takagi juga memperkenalkan karyawan lainnya, yaitu Alice. Dan kemudian John bertemu dengan istrinya Holly. Sebenarnya mereka saling rindu, namun sering bertengkar. Biasalah, namanya juga rumah tangga, yang penting kan gak KDRT ya. Namun ketika masih bertengkar, Takagi menyuruh Holly untuk memberikan sambutan di perusahaannya. Sementara itu di luar gedung, nampak beberapa kendaraan sedang menuju Nakatomi Plaza. Ketika sampai di lobi gedung, mereka langsung membunuh resepsionis dan penjaga. Terus para teroris ini masuk dari basement gedung dengan banyak orang. Mereka mulai merangsek masuk gedung dengan senjata lengkap. Pemimpin teroris itu bernama Hans. Mereka kemudian masuk ke ruang pesta perusahaan dengan menembakkan senjata mereka yang membuat panik seluruh karyawan. Ingat ya, ini senjata api, bukan gas air mata. Nah, mendengar tembakan, John McClane terkejut dan mengambil pistolnya. Melihat keadaan tidak memungkinkan, dia lalu keluar ruangan dan berlari ke lantai atas. Setelah berhasil membuat takut dan menguasai lantai utama Plaza Nakatomi, teroris ini meminta Takagi untuk ikut mereka di ruangan lainnya. Para teroris tersebut menginginkan Takagi untuk memasukkan kode lemari besi dengan harta triliunan. Sementara itu, John McClane berhasil masuk ke ruangan Takagi. Dia menyelinap masuk. Namun dengan sekejap, teroris itu menembak Takagi karena tidak mau memberikan kode berangkas besi tersebut. Hampir saja John McClane ketahuan, namun dia bisa bersembunyi di suatu ruangan. Nah, adegan berikutnya, John mencoba memencet tombol alarm. Dia berharap segera terhubung dengan kepolisian dan datang bala bantuan. Namun ternyata mampu digagalkan oleh teroris. Karena curiga, Hans, si ketua teroris ini, memerintahkan anak buahnya untuk mengecek di mana alarm dibunyikan. Akhirnya John terlibat perkelahian dengan teroris itu, tapi John berhasil membunuhnya. John lalu mengirim mayat teroris itu ke lantai 30, di mana tempat karyawan berkumpul. Saat mengetahui kawannya mati, ini membuat marah anggota teroris lainnya. Mereka berniat balas dendam. John lalu lari menuju rooftop. Kemudian menggunakan HT untuk memberitahu kepada petugas bahwa ada teroris menguasai gedung Nakatomi Plaza. Ketika mendengar pembicaraan tersebut, teroris segera menuju tempat John di rooftop dan terjadi tembak-menembak. Kemudian petugas polisi mencoba mengirimkan petugasnya untuk pengecekan kebenaran informasi itu. Dan adegan tembak-menembak antara teroris dengan John terus terjadi. John berhasil menjauh dari teroris. Namun, teroris itu terus mengejar John. Akhirnya John berhasil membunuh 2 orang teroris lagi. Sementara itu, ada 1 polisi yang dikirim untuk memeriksa keadaan Nakatomi Plaza. Karena belum juga menemukan yang mencurigakan, polisi ini berniat pergi. Sebelum pergi, John melempar mayat teroris itu ke bawah tepat di mobil polisi. Nah, ini merupakan cara John McClane agar polisi tahu sebenarnya yang terjadi, bahwa ada tindakan terorisme di gedung Nakatomi Plaza ini. Akhirnya polisi mengirimkan banyak pasukan untuk mengepung gedung Nakatomi Plaza. John memberitahukan semua kekuatan teroris. Perbuatan John McClane ini membuat geram Hans, si ketua teroris ini. Apalagi John berhasil membawa bom C4 milik teroris. Di adegan lainnya, polisi mengepung gedung dan melakukan persiapan untuk memasuki gedung.
John nampak kaget dengan langkah polisi ini, dikarenakan sangat membahayakan untuk keselamatan para sandera. Beberapa polisi tertembak saat akan masuk gedung, dan mobil rantis polisi juga terkena tembakan roket. John yang tidak tega melihat polisi dibantai teroris langsung meledakkan C4 di lorong lift membuat gedung bergetar. Wartawan yang meliput peristiwa itu langsung menayangkan keadaan gedung Nakatomi Plaza yang sudah mengetahui informasi bahwa pimpinan teroris itu adalah Hans Gruber. Wakil kepala polisi nampak kesal sama apa yang dilakukan oleh John, karena John dianggap merusak rencana polisi untuk masuk menyerang teroris. Keadaan menjadi mencekam bagi para sandera. Tiba-tiba, Ellis mengajukan diri untuk menjadi negosiator dengan teroris. Ellis menghadap Hans Gruber. Tanpa disangka, ternyata Ellis membocorkan jati diri John McClane kepada teroris. Ellis mengatakan semuanya tentang John. Ellis mengaku teman lama John dan membujuk John untuk menyerahkan bahan peledak milik teroris. John justru memperingatkan Ellis untuk tidak melakukan hal itu karena bisa membuat Ellis dibunuh oleh para teroris itu. Dan benar saja, akhirnya Hans Gruber membunuh Ellis dengan satu tembakan. Hans mengancam John akan menembak satu persatu semua sandera jika John tidak memberikan peledak milik mereka. Mendengar hal itu, polisi California menyuruh John untuk tidak ikut campur masalah teroris ini. Hans Gruber menghubungi polisi untuk bernegosiasi. Hans meminta polisi untuk membebaskan beberapa penjahat yang dipenjara di luar negeri. Namun hal ini membuat polisi tambah kalang kabut. Kemudian, Hans menyuruh anak buahnya untuk mencari John McClane yang membawa peledak mereka. Tiba-tiba FBI datang dan langsung mengambil alih pasukan yang bertugas mengepung gedung Nakatomi Plaza. Sementara itu, Hans Gruber memeriksa aliran kabel detonator peledak di lantai 33. Tanpa disengaja, dia bertemu dengan John McClane. Karena tidak pernah bertemu, mereka berdua tidak saling mengenali. Hans Gruber mengaku sebagai sandera yang berhasil lolos. Awalnya, John percaya dengan pengakuan Hans. Namun John mulai mengenali aksen suara Hans sehingga curiga dengan teman barunya ini. Benar juga, John memberikan sebuah pistol dengan peluru kosong. Tiba-tiba Hans mencoba menembak John, namun pistol itu kosong tanpa peluru. Anak buah Hans datang langsung menyerang John dengan tembakan. Namun John berusaha untuk menghindar mencari tempat yang aman. Tembak-menembak terjadi. John terdesak karena tidak memakai alas kaki. Banyak sekali pecahan kaca karena tembakan. John pun semakin terdesak karena kakinya menginjak pecahan kaca. John terluka parah, kakinya penuh luka dan darah. Adegan di luar gedung memperlihatkan FBI memutus aliran listrik di gedung Nakatomi Plaza. Ketika listrik dimatikan, justru membuat lemari harta perusahaan Jepang tersebut terbuka, di mana harta itu mencapai triliunan rupiah. Sementara itu dengan tertatih, John berjalan untuk memeriksa apa yang dilakukan oleh kelompok teroris tersebut. John menemukan banyak sekali bahan peledak tingkat tinggi dan semuanya sudah terhubung dengan detonatornya. Rupanya Hans ingin menghancurkan gedung tersebut. Lalu John berusaha menghubungi polisi di luar gedung, namun naas. John bertemu dengan anggota teroris dan tertodong oleh senjata mereka. Akhirnya, John terlibat perkelahian tangan kosong. Di tengah perkelahian, Hans melihat televisi dan akhirnya mengetahui bahwa Holly adalah istri dari John McClane. Hans langsung menyandera Holly untuk membuat John McClane menyerah. Hans berhasil membawa surat berharga dan banyak uang. Mereka semua persiapan untuk kabur dari gedung. Sedangkan John kewalahan menghadapi anak buah Hans. Namun dengan kecerdikannya, John berhasil membunuh lawannya. Semua sandera disuruh untuk naik ke atap gedung dan akan ada helikopter yang menjemput mereka. Ketika para sandera berada di atap, John sudah berada di atap duluan dan memberikan peringatan agar para sandera untuk turun dari atap karena gedung akan segera diledakkan oleh para teroris. John menembakkan senjata ke atas, membuat seakan dia adalah terorisnya, sehingga helikopter memberikan tembakan untuk membunuh John. John berusaha kabur dari gedung dengan selang pemadam kebakaran. Tiba-tiba gedung diledakkan oleh Hans Gruber, dan John berhasil lolos dengan memecahkan kaca gedung. Kemudian John mencari jalan keluar dari gedung, tiba-tiba dia mendengar suara istrinya. John dengan tertatih berhadapan langsung dengan Hans Gruber yang menodongkan senjatanya kepada istrinya. Melihat Holly ditodong, John akhirnya memilih untuk membuang senjatanya. Hans langsung menodongkan senjatanya kepada John.
Tapi John adalah polisi cerdik. Dia menaruh pistol di punggungnya sehingga tidak terlihat oleh Hans. Dengan sekejap, John mengambil pistolnya dan menembakkan kepada Hans dan pengawalnya. Hans terjatuh dari lantai 30 dan akhirnya mati. Akhirnya, John McClane berhasil menaklukkan Hans Gruber dan anggota teroris lainnya. Banyak sandera yang selamat. John pun kembali bersama istrinya. Di akhir cerita, ternyata ada satu anggota teroris masih hidup, namun berhasil ditembak oleh polisi. Terakhir, Argyle datang dari basement parkir dengan mobil limousinnya dan mengantar John bersama istrinya. Oke, baguser. Ini tadi alur cerita film Die Hard, polisi yang susah mati. Kita ingatkan, jangan lupa subscribe dan like, dan jangan lupa juga menyalakan notifikasi akun Film Bagus, biar Anda tidak ketinggalan film-film terbaru dari Film Bagus. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya.